Berjumpa lagi dengan saya Pak Devlit dalam kelas Bahasa Ibrani. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang aturan mengenai penempatan dan juga cara bagaimana mengucapkan tanda vokal ketika dia berada di dalam sebuah kata atau ketika dia bersanding dengan sebuah konsonan. Oke, jadi secara umum setiap tanda vokal itu selalu ditempatkan di bawah konsonan, atau hampir keseluruhan tanda-tanda vokal itu selalu ditempatkan di bawah konsonan. Nah, ada aturan-aturan tentang penempatan tanda vokal di bawah konsonan. Aturan yang pertama, hampir pada semua konsonan tanda vokal itu ditulis persis di bagian bawah tengah dari huruf konsonan tersebut. Jadi kalau kita perhatikan, jadi hampir semua bahkan sebagian besar tanda-tanda vokal ditulis di bagian bawah, tepat di tengah-tengah huruf konsonan. Ya, itu ya. Jadi penulisannya tepat di bagian bawah, tidak ada yang di bawah bagian kiri atau bagian kanan. Jadi jika menulis itu harus tepat ada di bagian bawah. Apalagi kalau konsonan-konsonan itu adalah konsonan-konsonan yang memiliki bentuk bulat atau bentuk datar di bagian bawah, atau seperti bentuk alef ya. Jadi tepat berada di bagian bawah, kecuali huruf qaf di mana dia itu berada bukan di bawah kaki yang ini ya, kaki yang panjang, tapi di bawah perutnya. Kenapa? Karena kalau dalam penulisan di dalam baris, tentu garis yang ini melewati tepi batas baris itu ya. Dia melewati sehingga tanda vokal itu berada di bawah perut ya, di bawah bulatan dari qaf ini. Itu aturan yang pertama ya. Lalu aturan yang kedua, semua konsonan yang ciri khasnya itu memiliki satu tiang yang lurus ke bawah. Misalnya seperti huruf res, yod, zayin, waw, dalet, kemudian gimel ya. Itu contoh, lihat ini garisnya ada satu turun ke bawah ya. Jadi seperti ada garis yang turun ke bawah ya. Ini gimel pun sama ya, karena dia ada satu garis begini. Apabila konsonan-konsonan seperti ini yang punya satu garis turun ke bawah, maka penulisan dari tanda vokal itu persis berada di bawah tiang tersebut. Jadi dia tidak ada di tengah-tengah ini ya, dia tidak ada di tengah-tengah dari huruf yang atau di sampingnya, tapi pas di bawah garis itu. Kalau misalnya seperti res itu ada hirek begini, yod ini misalkan ada kamets, lalu zayin ini ada segol, ini segol ya, bukan sere, wow ada patah ya. Nah ini contoh penulisannya apabila vokal-vokal itu ada garis satu yang ke bawah. Lalu yang perhatikan, apabila huruf waw atau konsonan waw itu ada satu titik di samping kirinya, maka waw itu tidak lagi berfungsi sebagai huruf waw, w gitu ya, waw. Tetapi dia menjadi surek ya, atau menjadi huruf u ya. Jadi ini contohnya apabila dia mendapatkan titik. Lalu holem, tanda vokal yang satu-satunya ada tepat di bagian atas bagian kiri dari konsonan. Jadi satu-satunya vokal yang berada di bagian atas bagian kiri, dalam bagian kiri atas dalam penempatannya itu hanya holem. Ya, dia seperti satu titik di bagian kiri atas dari konsonan atau vokal o itu ya. Jadi penulisannya seperti ini ya, seperti ini contohnya mo atau bor. Namun perlu diperhatikan untuk holem ada pengecualiannya ya, ada 3 pengecualian mengenai penempatan tanda holem. Yang pertama, apabila konsonan yang menyusul setelah holem itu adalah alef, maka holem itu meninggalkan tempat yang sebenarnya yang ada di kiri atas ini, kiri atas dari konsonan ini,
dan berpindah ke atas huruf alef. Lalu posisinya sekarang sudah di sebelah kanan atas dari huruf alef tersebut. Misalkan kata lo, ya, kata lo. Kata lo itu ditulis bukan seperti ini kan, sebenarnya ini lamek terus kholem, ya, karena dia ada di kiri atas, terus alef, ya, seharusnya kan begitu. Tetapi karena ini aturan, kalau setelah kholem itu ada alef, maka kholem ini berpindah ke kanan atas dari alef tersebut, ya. Jadi bukan begini tulisnya, melainkan seperti ini, ya. Jadi menjadi lo, ya. Jadi lo, ya. Aturan yang kedua, hal yang sama juga berlaku untuk waw yang mempunyai vokal. Nah, contoh, ya, hal yang sama seperti yang tadi, ya. Kata loweh. Kata loweh itu ditulis ini, ya. Ketika waw itu mendapatkan atau dia ada sebelum waw itu ada vokal kholem, maka sama kholemnya itu bukan ada lagi di samping konsonan pertama, tapi dia sudah ada di bagian atas dari waw itu. Jadi lo weh gitu, ya. Ini adalah segol, ini adalah kholem di atas, ini segol, ya, titik 3 seperti ini adalah segol. Jadi penulisannya menjadi seperti ini, ya, bukan seperti ini, ya. Jadi ini sesuatu yang salah. Jadi kalau setelah atau sebelum waw ada kholem, kholemnya langsung naik di atas, ya, langsung naik ke atas ini. Lalu ketika ini kita sudah bahas ketika pertemuan mengenai tanda vokal, apabila kholem itu berdampingan dengan huruf sin dan huruf shin, maka kholem itu akan bergabung dengan titik yang berada di atas dari huruf shin atau sin tersebut, ya. Atau bisa saja di atas huruf shin dan sin ada penambahan satu titik lagi yang disebut dengan kholem, ya. Jadi jangan sampai ada kekeliruan. Nah, misalnya ini contohnya. Contoh ini ada kata mos. Misalnya ada kata mos. Itu berarti karena ada titik di sini berarti dia adalah shin, sy gitu, shin. Maka penulisannya contoh ini karena shin itu titiknya ada di sebelah kiri. Tetapi perhatikan, ini ada penambahan kholem yang ada di sebelah kanan. Lalu bagaimana kita membedakan mana ini shin, mana ini shin? Perhatikan saja, karena kholem itu selalu ada di samping kiri dari konsonan, maka ini sudah pasti kholem. Dan kalau ini kholem berarti ini adalah konsonan shin, ya. Titiknya ada di sebelah kiri, ya. Atau seperti kata mos. Mos ini dia menggunakan konsonan sin yang titiknya ada di sebelah kanan, ya. Jangan hanya ini. Yang titiknya ada di sebelah kanan, sin, ya. Ini. Kalau dia menggunakan konsonan sin, maka tidak perlu lagi ditambah titik di sini 2, karena titiknya ini sudah sekaligus menjadi titik dari kholem, sehingga otomatis kita membacanya adalah mos, bukan ms, ya. Tapi kita sudah langsung membacanya mos, karena titik ini sudah langsung juga berfungsi sebagai kholem. Atau misalnya kata son, ya, ini kata son, ini adalah pakai kata shin, dia pakai konsonan sy, shin. Tapi karena dia harus son, maka kholemnya itu sudah langsung bergabung dengan titik dari shin yang ada sebelah kiri. Atau kalau dia menggunakan konsonan sin yang titiknya ada di sebelah kanan, maka nanti kita akan langsung tahu, oke, karena dia titik sendiri, perhatikan di sini tidak ada konsonan, sudah pasti berarti ini sin, karena sin itu titiknya sebelah kanan, maka ini adalah kholem, ya, jadi son. Nah, itu yang perlu diperhatikan tentang bagaimana penggunaan, ada aturan tentang penggunaan atau penempatan kholem di atas konsonan, ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang berikut, yaitu kita belajar tentang bagaimana mengucapkan tanda vokal yang terdapat di dalam sebuah kata, ya. Jadi bagaimana kemudian mengucapkannya.
Hal pertama yang perlu dipahami, tidak ada satupun kata Ibrani yang dimulai dengan vokal. Jadi tidak ada. Semua kata Ibrani selalu dimulai dengan konsonan. Nah, jadi berbeda dengan bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani kita masih bisa temukan ada kata-kata yang dimulai dengan vokal, dengan huruf vokal. Tetapi dalam bahasa Ibrani tidak ada. Mengapa? Karena vokal yang ada dalam bahasa Ibrani itu adalah tanda-tanda, ya. Dia bukan huruf vokal, tapi dia tanda-tanda yang berfungsi sebagai huruf vokal. Dan sudah dari sistemnya dalam bahasa Ibrani, semua kata selalu dimulai dengan konsonan, ya. Karena semua kata itu selalu dimulai dengan konsonan, maka pengucapan kata dalam bahasa Ibrani selalu dimulai dengan konsonan, kemudian baru vokalnya. Ya, ini contoh. Misalnya kata ba di sini, ya. Ini ada kata bet mendapatkan dageslene, kemudian ini ada kamets, ya. Maka ketika bet mendapatkan dageslene, dia dibaca utuh, full, yaitu huruf B, ya. Ini dibaca ba, karena konsonan harus dibaca terlebih dahulu baru vokal, ya. Jangan sampai dibaca justru up, tidak, ya. Jadi jangan dibaca up, ya, karena Ibrani itu dimulai dengan konsonan baru ke vokal. Atau ada mem, huruf hirek di sini, ya, diucapkan mi, ya, dan bukan im. Oke, jadi ini bukan im tapi mi, ya. Jadi dari konsonan dulu baru ke vokal. Nah, contoh kita baca Amar Elai, ya, ben David, ya, ini Amar Elai ben David. Ya, ini Amar Elai ben David. Baik. Nah, ini transliterasinya seperti ini. Ini contoh. Alefnya itu ditransliterasikan dengan tanda pemberhentian ini, koma di atas. Kemudian ini Amar. Lalu masih sama ini alefnya. Yang ditransliterasikan justru adalah konsonan terlebih dahulu, ya. Konsonan, ingat. Lalu ben, kemudian David. Ini adalah nun akhir, ya, nun akhir. Nah, pertanyaannya begini. Loh, kan ini kan kedengarannya seperti Amar Elai, ya. Seharusnya kan konsonan kan harus terlebih dahulu. Tapi kalian ingat tidak ketika kita belajar tentang konsonan, huruf alef dan huruf ayin itu tidak dibunyikan, tapi mereka ditransliterasikan sebagai tanda pemberhentian sementara, ya. Jadi kalau kita lihat di awal itu misalkan alef, ya, transliterasinya adalah koma seperti ini, ya, pemberhentian. Begitu pula dengan ayin, ya. Nah, kalau kita lihat, nah ayin pun demikian, ya, oke. Ya. Ya, jadi alef dan ayin itu ditransliterasikan dengan tanda koma atau pemberhentian sementara. Jadi, meskipun ini kedengaran seperti dimulai dengan huruf vokal atau tanda vokal A dan E, tapi perhatikan ini ada konsonan alef di depan yang ditransliterasikan dengan pemberhentian ini, ya. Jadi tetap baik transliterasi dan pelafalan pun konsonan selalu didahulukan sebelum vokal. Nah, karena itu ingat beberapa hal penting, peraturan penting. Setiap vokal pasti didahului oleh konsonan, ya. Setiap vokal pasti didahului oleh konsonan. Tidak mungkin tidak. Pasti didahului oleh konsonan. Lalu yang berikut, tidak ada kata Ibrani yang mengandung unsur dua vokal berturut-turut tanpa dipisahkan oleh konsonan. Beda dengan bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani kita bisa temukan yang namanya vokal rangkap, ya. Jadi ada vokal rangkap, ya, o gitu, ya, I, a. Misalkan kata poieo, nah itu bisa vokalnya berurutan gitu, ya, tanpa ada konsonan di tengah-tengah. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani tidak boleh atau tidak bisa, bahkan tidak ada, ya, karena setiap vokal itu selalu dipisahkan dengan konsonan, atau kata lainnya setiap vokal pasti didahului oleh
konsonan. Karena itu kata ini ada bet, kamet, ada res, ada kamet juga, terus ada alef. Itu dibaca bara. Kemudian ada tanda pemberhentian, bara. Tidak dibaca baar, ya, bukan baca baar, ya. Jadi tidak ada, ya. Ketika ditransliterasi atau dilafalkan, setiap vokal atau selalu dipisahkan oleh konsonan. Jadi misalkan kata ini dibaca bara, ya, bukan baar, gitu ya. Namun ada pengecualian tertentu ketika sebuah kata itu berakhir dengan huruf tenggorokan. Jadi ada kata yang kemudian berakhir dengan huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan itu apa? Nanti dalam materi kita selanjutnya itu akan saya bahas tentang huruf tenggorokan. Jadi apabila kata itu diakhiri dengan huruf tenggorokan, sewaktu-waktu nanti akan ada huruf patah. Apabila kata tersebut berakhir dengan huruf tenggorokan dan di bawah huruf tenggorokan itu muncul huruf patah, maka dia akan disebut dengan furtif patah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mentransliterasikan atau membacanya, ini pengecualian. Huruf patah atau A pendek itu yang akan dibacakan terlebih dahulu sebelum huruf tenggorokan tersebut. Ya. Nah, salah satu huruf tenggorokan adalah huruf het. Nah, ini contoh huruf het. Huruf het ini misalnya dia huruf het ini ada di bagian akhir. Ini ada res, ini ada surek, ya. Ini ingat ada waw yang ada titik sebelah ini adalah sesurek. Kemudian ini ada het, ini ada patah. Nah, kalau temukan seperti ini, maka yakinlah bahwa ini merupakan furtif patah, di mana patah ini harus dibacakan terlebih dahulu, sehingga diucapkan bukan ruha. Ya, tadi kita bahas konsonan dibaca terlebih dahulu sebelum vokal. Jadi sebenarnya kan harus kalau ikut tadi berarti ruha gitu ya. Ruha. Tapi karena ini adalah furtif patah dan di atas ini adalah huruf tenggorokan, maka vokalnya itu akan dibacakan terlebih dahulu sebelum konsonan tenggorokan itu, huruf tenggorokan itu, ya. Maka dibaca adalah ruwah. Ruwah, ya, bukan ruha. Bukan ruha, tapi ruwah. Ya, itu huruf tenggorokan. Lalu yang berikut yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara membaca vokal homogen, atau di dalam pembahasan kita tentang tanda-tanda vokal, ya, itu juga disebut dengan vokal panjang sejarah. Jadi vokal panjang sejarah ini maksudnya sama dengan vokal homogen ini, ya. Jadi kalau kita lihat di materi kita, ini ada vokal-vokal yang disebut dengan vokal panjang sejarah seperti sereyot, kemudian hirekyot, lalu holem waw. Nah, perhatikan ketika di dalam sebuah kata itu ada vokal homogen atau vokal yang bercampur dengan konsonan, ya, baik itu konsonan yot maupun waw, maka konsonan itu tidak dibunyikan, ya. Jadi sekali lagi konsonan itu tidak dibunyikan. Jadi hanya ada 3, ada hirekyot, ada holem waw, dan juga ada sereyot, ya. Ada sereyot, ada hirekyot, dan holem waw. Ini ingat. Jadi ketika di dalam kata itu kita temukan hirekyot, misalkan hirek dan yot, ini hirekyot, maka ini dibaca Dawid, karena hirekyot ini adalah huruf I panjang, ya. Ini huruf I panjang sejarah, ya. Maka ini dibaca Dawid, bukan dibaca Dawid. Ada seperti ada huruf Y di sini, ya, karena kalau yot itu kan ditransliterasikan dengan Y, ya. Ini kan yot itu Y. Nah, tetapi karena dia sudah bergabung dengan vokal, maka disebut vokal panjang sejarah dan ditransliterasikan dengan I. Makanya dibaca Dawid. Nah, bukan Dawid, gitu ya. Lalu yang berikut kalau misalnya itu adalah holem waw, ya, holem waw. Ini holem dan ini huruf waw.
Ini yod, ini karena tidak ada apa-apa, maka ini dibaca Yoab. Yo ini kemudian ada koma dan kemudian ab. Yoaf. Ya, ini karena tidak ada titik, baca Yoaf. Ya, seperti V ya. Nah, ini perhatikan. Ini kita tidak baca yo gitu ya. YWO gitu ya. Atau yo up. Yo up. Bukan YOW lalu af. Ya, tidak, tapi ini adalah huruf O panjang ya. Begitu pula dengan sereyot. Ya, jadi sere ini zere dan ini yod. Ini kita tidak baca bait, ya, tapi bacanya bet karena ini adalah huruf E panjang. Akan tetapi sewaktu-waktu kata-kata dengan tulisan lengkap itu dapat muncul tanpa huruf vokal ya. Gejala ini biasa disebut dengan tulisan tidak lengkap atau defective script. Ya, untuk arti kata tidak ada pengaruh, ya, bacanya juga sama. Nah, kadang-kadang kita temukan tidak ada itu ya. Ini contoh tidak ada hirek yod, dia langsung saja hirek, ya. Maka bacanya sama Dawid, tapi artinya sama Daud. Dia pakai hirek bukan hirek yod. Ini juga tetap i. Ini da, ini wit. Ya. Atau seperti Yoab, ini langsung ye terus holem, ini af. Dia tidak pakai holem wow, ya. Dia tidak pakai holem wow. Dan juga bet, ini langsung tidak ada zereyot, tetapi langsung. Nah, untuk contoh selanjutnya, jadi kalau misalnya yod dan wow itu didahului oleh vokal seperti sere, lalu holem dan juga hirek, jadi sereyot, holem wow, hirek yod, maka dia tidak dibunyikan konsonan yod dan wow-nya, hanya dibunyikan adalah bunyi vokalnya. Contoh lainnya, ya, ini ada mem lalu hirek yod, ya. Ini dibaca meskipun yod ini adalah ditransliterasikan y, tapi ketika dia dalam hirek yod dia tidak dibaca dan tidak ditransliterasikan y ya, tapi mi langsung, dia adalah mi bukan mi ya, kan gitu. Atau ini sereyot, ini adalah me bukan mei, bukan ya. Dan juga holem wow ya, ini adalah mo bukan mo ya. Atau surek, misalnya surek, ini satu contoh lain surek, ini karena wow dan titik sebelah, nah surek ini adalah mu bukan mu ya. Tapi apabila huruf yod dan wow itu didahului oleh vokal yang lain selain yang tadi, selain hirek, sere, lalu holem dan surek ini, dia didahului oleh vokal-vokal yang lain. Kan banyak vokal yang lain tuh banyak. Ada patah, ya, ada kamets, ya. Kalau dia didahului atau formasinya itu berbeda, maka dia dibaca biasa, ya. Dia dibaca sesuai dengan sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Nah, ini misalkan huruf mem ini ada patah lalu ini yod. Ini patah yod ini tidak ada ya. Patah yod tidak ada. Yang ada adalah hirek yod, sereyot, maka ini baca biasa. Ini huruf yodnya tetap dibaca dan ditransliterasikan y, sehingga ini dibaca mai bukan ma ya, bukan ma. Atau misalkan ini mem lalu kamets dan juga yod, ini dibaca mai ya, bukan ma, karena ini tidak kamets yod ini bukan tidak ada di dalam vokal, dia tidak termasuk di vokal ya, dia tidak termasuk di vokal panjang sejarah ya, atau vokal homogen. Lalu ini adalah miu bukan mi, karena ini mem, ini hirek, terus ini adalah wow, ini tidak ada di vokal panjang sejarah. Dan juga meo, ini zere wow tidak ada, maka dia dibaca biasa meo ya, bukan dibaca me ya. Jadi saya berharap itu dipahami dengan baik untuk materi kita
kali ini tentang aturan-aturan dalam penempatan dan pengucapan atau pelafalan atau transliterasi dari huruf vokal ketika dia disandingkan atau dia berada di dalam sebuah kata yang ditempatkan bersama-sama dengan konsonan. Saya berharap sekali lagi dipahami materi ini. Dan sampai jumpa di kelas selanjutnya yang akan membahas tentang huruf tenggorokan dan mark translationis. Lalu nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang sewa. Harap diperhatikan dengan seksama dalam pembelajaran kita mengenai bahasa Ibrani. Selamat belajar dari saya. Tuhan Yesus memberkati.